Bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, baru beberapa hari yang lalu kan saya baru menyelesaikan review dari Poco X5 5G ini ya. Dimana ketika datang ke Indonesia nih ada sedikit drama dimana para Mi fan dan Poco fan nih merengek-rengek karena ketidakhadiran dari Poco X5 Pro. Dan hari ini ada beberapa teman-teman yang ngabarin saya bahwa ada sebuah kode produk TKDN yang baru. Dan kode produk itu ketika saya cek, ternyata malah mengarah ke Poco X5 5G Pro. Enggak ya, Poco X5 Pro 5G. Snapdragon 778, body agak mengkotak. Ya, tentunya semuanya akan jauh lebih baik daripada Poco X5 karena ini yang Pro emang seri atasnya dari Poco X5 yang reguler. Wow. Kemarin kan saya udah mengira-ngira ya. Mungkin nggak masuk si Poco X5 Pro karena ya TKDN-nya nggak muncul-muncul gitu kan, malah disusul sama TKDN dari terduga Poco X5 GT series. Nah kan, nah setelah Poco X5 keluar, TKDN Poco X5 GT masuk, tiba-tiba TKDN terduga, tapi kayaknya sih emang bener sih, Poco X5 Pro 5G resmi masuk di Indonesia. Jadi mungkin sekitar 2 bulan dari sekarang kalian tuh bisa lihat produknya. Ya mungkin 2 atau 3 bulan ya, soalnya Maret ini akan jadi ajang pestanya si Redmi Note 12 series yang saya kok agak gimana ya mendengarkan rumor-rumor tentang speknya ya, karena diduga bakal memakai chipset yang ya sudahlah, kita bahas di video yang lain aja ya daripada kita berandai-andai. Jadi di sini saya bilang bahwa TKDN dari Poco X5 Pro telah masuk di Indonesia, berarti produknya akan segera menyusul. Jadi mungkin setelah Lebaran bakal ada Poco X5 Pro. Karena paling cepat dari TKDN sih pengalaman yang saya lihat ya ada di 2 bulan itu. Jadi mungkin ada di 3 bulan atau ada di 4 bulan ya yang paling lama. Pokoknya Maret besok adalah Redmi Note 12. Nah nanti di bulan April, nah ini apa nih? Mau diisi Poco X5 GT dulu karena TKDN-nya lebih dulu, atau mungkin diisi oleh produk-produk yang lain. Nah ini saya juga masih belum tahu. Jadi beberapa waktu lagi kalian akan dapat sebuah handphone Poco yang harganya kemarin pokoknya ada di bawah 5 juta ya. Kok saya nggak salah ingat ya. Dia udah pakai Snapdragon 778, kameranya juga 108 megapiksel, dibilang lebih seri Pro banget ya. Dan tentunya dari performa, ISP, dan chargernya juga itu bakal jauh lebih baik daripada Poco X5 5G. Yalah seri Pro-nya, seri atasnya. Nah kemarin waktu nggak masuk ya, saya kan bilang ya mungkin ini Poco X5 Pro 5G nggak masuk di Indonesia karena ya berbenturan dengan sebuah produk Xiaomi yang lain dari seri harga, yaitu Xiaomi 12 Lite. Nah, Xiaomi 12 Lite ini memiliki spek yang mirip sih. Walaupun jelas ya bodinya berbeda, ini bodinya ala iPhone banget, mengkotak, cantik, dan manis. Nah, Xiaomi 12 Lite ini sekarang harganya udah turun ya. Dari tahun lalu waktu awal rilisnya ada di 5,7, sekarang udah ada di bawah 5. Bahkan beberapa teman-teman ada yang bilang ada di harga 4,6, ada di 4,7. Jadi ini makin worth it banget. Nah, kemarin kan banyak yang rengek-rengek. Nah, aduh kapan nih? Kenapa nih nggak masuk Poco X5 Pro? Aduh gimana nih? Nah, sekarang udah masuk. Nah, gimana? Kalian beli kagak? Apa mau bilang, oh mending Xiaomi 12 Lite lebih premium. Udah masuk loh, yang main ngereng-ngereng banyak loh, langsung beli, ayo. Kalau kita ngomongin dari Xiaomi 12 Lite ya, ini kan udah dapat software terbaru. Beberapa hari yang lalu baru saya update di MIUI 14 di Android 13. Yang paling kerasa adalah wallpapernya. Sekarang wallpapernya jadi gini ya, jadi baru ya.
Dan kalau dari performa sih saya rasa ada sedikit peningkatan, tapi ya nggak usah dipikirin ya, karena buat saya masih dibilang ya sama-sama aja. Dan ketika saya pakai si Xiaomi 12 Lite ini buat ngegame ya, dulu kan pernah saya bilang tuh, kalau Xiaomi 12 Lite ini tuh ditahan performanya di Genshin Impact. Jadi di Genshin Impact tuh kalian mau main di settingan apa aja, mau yang di highest sampai di lowest, 60 fps gak akan pernah dapet, karena di set di 35 fps ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan dulu saya juga ngasih trik ya, kalau mau buka locknya itu, kunciannya itu kalian harus masuk ke aplikasi, terus kelola aplikasi, tampilkan semua, dan cari yang namanya Joyose, Joyose. Terus kalian paksa henti aja, jangan dihapus, paksa henti aja, karena sebetulnya itu software yang melimit performa biar nggak kebakaran. Gampangnya kayak gitu ya. Ketika kalian matikan Joyose-nya, performanya akan naik dan bisa tembus di atas 35 fps, bisa sampai ke 60 fps sih. Cuma ya waktu udah jalan lagi bakal turun-turun di 50, 40 gitu lah. Emang Snapdragon 778 emang masih agak keteteran sih kalau untuk Genshin Impact ya. Jadi buat amannya ya, kalau kalian matikan Joyose-nya, kasih fan cooler aja biar lebih tahan lama. Nah, di MIUI 14 Android 13 ini hal yang sama juga masih terjadi ya. Jadi kalau saya lihat sih update-nya sih kayak nggak terlalu banyak perubahan, masih gitu-gitu aja sih. Bukan dalam arti yang jelek ya, karena Xiaomi 12 Lite ini tuh masih, aku bilang sih handphonenya bagus sih. Cuma ya kayak kekurangannya waktu record video yang panning gitu ya, adegan panning itu akan kerasa ada kayak patahan-patahan gitu. Tapi kalau recordnya biasa kayak gini ya nggak ada patah gitu. Tapi memang kalau yang panning gini ada kayak patah-patah gitu. Dan itu juga masih terjadi di Xiaomi 12 Lite. Penyelesaiannya gampang banget, tinggal di render VN aja, atau di render CapCut, atau di render apapun lah. Soalnya sebetulnya hasil videonya nggak patah-patah, cuma nggak tahu ya, media apa ya, filenya itu kayak formatnya kayak agak aneh gitu. Jadi kayak patah-patah, tapi habis kalian render di VN, habis kalian render di CapCut, ini videonya jadi nggak patah-patah. Itu udah pernah aku buat videonya juga. Nah, kembali lagi ke topik Poco X5 Pro 5G. Nah, pasti banyak nanti yang mendang-mendingin nih Poco X5 Pro 5G sama Xiaomi 12 Lite. Pasti bakal banyak yang bilang mending Xiaomi 12 Lite lah, lebih premium, bodinya bagus, cantik. Terus cara kamera depan juga oke. Kalau mau ngegame biar performanya sama, tinggal dimatiin aja JOC-nya. Pasti bakal banyak yang bilang seperti itu. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, memang Xiaomi 12 Lite ini memang bukan ditujukan untuk handphone gaming sih. Dilihat dari kapasitas baterainya juga, terus bagaimana cara Xiaomi melimit performanya. Jadi mungkin untuk Poco X5 Pro nanti yang pakai Snapdragon 778 mungkin performanya akan dilepas, nggak dikandangin kayak Xiaomi 12 Lite. Walaupun melepas kandangnya nggak sulit ya, gampang banget sih. Nah, jadi nih pertanyaan buat kalian, mending mana? Kalau misalkan Poco X5 Pro udah dijual, kalian pilih Poco X5 Pro atau Xiaomi 12 Lite? Tulis di bawah. Saya nggak yakin deh. Soalnya tuh terlalu banyak orang yang netting. Pasti banyak bilang, mending Xiaomi 12 Lite lah, kemana-mana. Lihat aja deh nanti. Jadi segitu aja informasi yang bisa saya bagikan tentang kehadiran TKDN terbaru dari Poco, yaitu si Poco X5 Pro. Kita nantikan aja produknya, mungkin ada di mungkin 3 bulan lagi ya, karena kalau urutannya sih mungkin Redmi Note 12 series bulan Maret, bulan depannya ada di Poco X3 GT, terus ke depannya lagi bakal ada Poco X5 Pro. Nggak tahu kalau lebih cepet nanti sebulan 2 bulan, saya juga nggak tahu sih, tapi perkiraan saya seperti itu. Nah, jadi segitu aja videonya, dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan kalau teman-teman bilang, "Bang, mending nunggu Poco X5 Pro atau Xiaomi 12 Lite?" Untuk yang Poco X5 Pro itu saya belum coba ya, karena kan belum ada barangnya juga.
Tapi kalau kalian mau beli Xiaomi 12 Lite sekarang, itu bukan pilihan yang buruk sih, karena ini handphone ya bagus. Kalau mau ngegame, tinggal matiin aja JOC-nya. Gitu aja sih.